Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja tampan yang suka membunuh bayi wanita. Abu Bakar radhiyallahu anha mengisahkan bahwa ada seorang raja kafir yang membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selalu mencaci maki Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, raja kafir itu juga sudah membunuh sekian banyak anak perempuannya yang baru lahir. Budaya jahiliyahnya sangat kental sehingga ia berpandangan bahwa memiliki seorang anak perempuan itu adalah aib yang sangat besar. Raja kafir tersebut adalah Dihyat Al-Kalbi. Dia adalah putra dari seorang raja yang bernama Khalifah bin Farwah Al-Kalbi. Dihyat dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajah yang sangat tampan. Setiap perempuan yang memandangnya ketika itu, baik tua maupun muda, akan langsung terpesona oleh ketampanannya. Tak heran jika setiap kali Dihyat berkunjung ke kota Madinah, sepanjang jalan banyak dipenuhi oleh kaum wanita yang ingin melihat wajah Dihyat. Bahkan saking tampannya Dihyat, malaikat Jibril alaihissalam yang merupakan malaikat kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menampakkan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah menyerupai Dihyat. Hal itu sebagai bentuk pujian malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan Dihyat dalam bentuk rupa yang indah. Posisi Dihyat sebagai seorang pemimpin yang memiliki pengikut sebanyak 700 orang ditambah dengan sejumlah anggota keluarganya menyebabkan ia termasuk sebagai salah seorang tokoh bangsa Arab yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar mendapat hidayah dari Allah dan masuk Islam. Apalagi Dihyat disukai dan disegani banyak orang, maka jika dia masuk ke dalam pangkuan Islam, sudah barang tentu secara otomatis ia pun nanti akan diikuti oleh semua pengikutnya, keluarga dan para pengagumnya. Oleh karena itulah suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma rzuqil Islam Dihyatal Kalbi. Wahai Allah, rezekikanlah kepada Dihyat Al-Kalbi berupa Islam. Inilah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah kemudian mengabulkan permohonan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Usai beliau menunaikan salat fajar, Allah kemudian mengirim wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam yang Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah memancarkan sinar keimanan di dalam hati Dihyat. Sebentar lagi ia akan masuk ke dalam masjid dan datang menemuimu. Tak berapa lama kemudian Dihyat pun datang dan masuk ke masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membuka kain yang disampirkan di punggung beliau. Kain itu kemudian dibentangkan di lantai dan mempersilahkan Dihyat untuk duduk di atasnya. Melihat sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah tersebut, Dihyat menangis dan haru. Ia segera mengambil kain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut dan menciumnya. Ia kemudian meletakkan kain itu di atas kepalanya dan di kedua matanya. Ya Nabi Allah, ajarkanlah kepadaku tentang Islam dan cara masuk ke dalam agama Islam, ujar Dihyat di sela isak tangisnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Dihyat untuk membaca kalimat syahadat. Hendaklah engkau membaca La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihyat pun segera membacanya. Setelah itu ia menangis lagi hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah yang telah membuat engkau menangis, wahai Dihyat? Apakah karena engkau masuk Islam atau karena soal yang lainnya? Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba yang telah banyak berbuat dosa besar. Tolong tanyakanlah kepada Tuhan, apakah tebusannya agar dia mau mengampuninya. Kiranya Allah memerintahkan agar aku bunuh diri, aku akan melakukannya. Jika dia menghendaki agar aku melepaskan seluruh harta kekayaanku untuk disedekahkan, aku akan segera melakukannya, jawab Dihyat sambil menangis tersedak-sedak. Apakah dosa-dosa besar yang engkau maksudkan itu, wahai Dihyat? Kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Maka Dihyat pun menjelaskan tentang sederetan catatan dosa yang telah ia lakukan.
"Wahai Rasulullah, aku ini adalah seorang raja di Arab. Aku tak ingin jika anak-anak perempuanku dewasa kelak akan mempunyai suami. Sebab jika mereka sudah bersuami, maka orang-orang akan berkata bahwa si Fulan bin Fulan adalah menantunya Dihiyat. Atas dasar pertimbangan itulah, maka aku membunuh dengan tanganku sendiri semua anak perempuanku yang lahir di muka bumi ini. Mereka semuanya berjumlah 70 bayi perempuan. Jelas Dihiyat dengan panjang lebar." Rasulullah SAW kemudian terdiam sejenak. Beliau tak ingin mengomentari pengakuan Dihiyat itu sebelum Allah menurunkan jawabannya. Beberapa saat kemudian, malaikat Jibril alaihissalam turun dan menyampaikan firman Allah, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada Dihiyat Al-Kalbi, demi keperkasaanku dan kemuliaanku, sesungguhnya tatkala engkau mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka aku telah mengampuni kekufuranmu kepadaku selama 60 tahun. Aku juga telah mengampuni semua caci makimu kepadaku selama itu. Maka bagaimana mungkin aku tidak mengampuni atas perbuatanmu yang membunuh anak-anakmu itu? Padahal mereka yang kau bunuh itu adalah anak-anakmu sendiri." Mendengar wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam tersebut, Rasulullah SAW jadi menangis. Melihat Rasulullah SAW menangis, semua sahabat yang hadir di situ pun ikut menangis. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Tuhanku, Engkau telah mengampuni Dihiyat yang telah membunuh anak-anak perempuannya hanya dengan syahadatnya satu kali saja. Maka bagaimana mungkin Engkau tidak akan mengampuni orang-orang beriman dari dosa kecil sedangkan mereka membaca syahadat berkali-kali?" Sejak mengetahui akan adanya ampunan Allah itu, sinar keimanan di hatinya Dihiyat semakin bertambah. Ia selalu ceria mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan mengikuti beberapa peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dihiyat pernah diutus oleh Rasulullah SAW kepada pemimpin Basrah untuk menyerahkan sebuah surat yang ditujukan kepada Kaisar Heraklius. Surat itu berisi tentang seruan kepada ajaran Islam dan disampaikan pada tahun ke-6 Hijriah. Alangkah beruntungnya orang-orang seperti Dihiyat Al-Kalbi yang memiliki pengaruh terhadap orang-orang dan mempergunakan pengaruhnya itu untuk mengajak orang-orang beriman kepada Allah. Ia telah mengemban amanah berbentuk pengaruh tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dengan baik. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang memberikan amanah kepada hambanya dan memberikan hidayah dan kemampuan kepada hambanya untuk mengemban amanah tersebut. Inilah kisah Dihiyat Al-Kalbi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan manfaat dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.